Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Ferry Dharma Setiawan, NPM 079. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi perancangan arsitektur 6 yang berlokasi di Desa Tegalalang, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Bali. Isu yang terjadi pada lokasi site, yang pertama ada permasalahan. Yang pertama, hanya terdapat satu jalan utama yang sepertiganya digunakan untuk parkir. Yang kedua ada penataan bangunan semi permanen tidak tertata secara baik. Yang ketiga, sirkulasi antar bangunan yang masih buruk. Yang keempat, sistem drainase yang tidak baik. Yang kelima, pengolahan limbah sampah yang belum terorganisir. Yang keenam, perselisihan antara masyarakat desa bagian barat dan timur. Yang mengakibatkan yang pertama, pada saat musim liburan akan terjadi kemacetan. Yang kedua, view yang ada tidak dapat dimaksimalkan. Yang ketiga, memberikan kesan kumuh dan sesak pada area site. Yang keempat, dapat menyebabkan longsor di kemudian hari. Yang kelima, sampah yang ada berserakan di beberapa titik. Yang keenam, rusaknya jembatan penghubung menuju sawah dari arah barat dan pemilik lahan sawah meletakkan cermin yang menyilaukan pengunjung bagian barat. Selanjutnya ada kebutuhan fasilitas pada site. Yang pertama ada restoran, art space, urban farming, parking area, dan area yoga. Berikut ini adalah karakteristik site. Pada bagian timur terdapat area persawahan. Pada sisi utara dan selatan terdapat pertokoan, dan pada sisi timur site terdapat rumah warga. Selanjutnya tema dan konsep dasar. Di sini perancangan menggunakan tema biofilik. Yang ke konsep menggunakan eco dwelling with nature. Di sini menciptakan sebuah bangunan yang berdampingan dengan alam dengan membawa alam itu ke dalam sebuah hunian sehingga dapat membuat sebuah hunian yang sehat dan bagi pengguna. Schematic design. Selanjutnya, bentuk bangunan yang mengikuti site sehingga lahan berfungsi secara maksimal. Selanjutnya, membagi bangunan menjadi dua bagian yang dibatasi oleh jalan raya. Membuat bentuk yang mendukung sirkulasi udara yang maksimal. Selanjutnya ada penambahan sebuah void pada bangunan untuk memaksimalkan sinar matahari pada setiap ruang. Berikut ini diagram bubble. Struktur pada bangunan. Pada substruktur menggunakan bore file, superstruktur menggunakan balok dan kolom, dan upper struktur menggunakan atap beton. Utilitas pengolahan air bersih melalui PDAM dan dipompa ke atas menuju bak penampungan menggunakan pompa air dan lalu disalurkan setiap ruangan. Pengolahan air hujan dialirkan menggunakan pipa ke bak penampungan bawah. Selanjutnya akan dipompa lagi menggunakan pompa ke bak penampungan atas dan disalurkan ke urban farming. Pengolahan listrik melalui PLN dan panel surya. Ini merupakan master plan. Floor plan, tampak site dan tampak samping site, potongan AA site dan potongan BB site, denah bangunan utama basement, denah lantai 1, denah lantai 2, denah lantai 3, denah lantai 4, dan lantai 5. Berikut ini tampak samping bangunan utama, potongan AA dan potongan BB. Ini merupakan bangunan kedua, denah lantai 1, terdapat tampak dan potongan. Ini merupakan denah restoran. Ini tampak dan potongan. Ini merupakan potongan ortogonal. Respon terhadap alam. Udara yang terdapat void di tengah-tengah bangunan.
Void ini berfungsi sebagai sirkulasi udara dan masuknya sinar matahari secara menyeluruh ke setiap ruangan bangunan. Udara panas akan masuk menuju ke atas, keluar melalui celah-celah void, sehingga sirkulasi udara menjadi lancar. Terdapat sebagai secondary skin dalam bangunan ini yang berfungsi sebagai penghalang sinar matahari berlebih, dan juga terdapat pemanfaatan tumbuhan rambat berupa Lee Kuan Yew dimanfaatkan sebagai penghalang titisan hujan dan sinar matahari berlebih yang dimanfaatkan pada lantai 1, 2, dan 3. Ini merupakan 3D modeling interior. Ini merupakan maket